sahabati rahmati laqad saqala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minuna ila daris salam, amma ba'd. Wa qala fi du'a Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kita membaca kitab hikmah yang ke-162. 162 hikmah yang melanjutkan dari hikmah yang kemarin. Hikmah kemarin ialah man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai'. Barang siapa yang mengenal Allah, maka ia akan menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Wa man fana bihi ghaba an kulli syai'. Barang siapa yang fana dengan Allah, maka akan lenyaplah ia dari segala sesuatu. Wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a. Barang siapa yang mencintai Allah, maka ia tidak akan memprioritaskan apapun di atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hikmah yang ke-162 ini Sayyidnu Athaillah Sakandari akan bercerita, andaikan orang yang mengenal Allah mampu melihat Allah, melihat sifat-sifat Allah, bisa bermusyahadah dengan Allah setiap detik per detik yang dilalui. Namun tak bisa kita pungkiri bahwa sebahagian orang-orang yang beriman masih mendapati keadaan dirinya sulit untuk bisa melihat Allah. Boro-boro melihat Allah dengan basirohnya, merasakan kehadiran Allah pun kadang-kadang sulit luar biasa. Jadi jangankan melihat dengan mata hati sifat-sifat yang tersirat di dalam penciptaannya, menyadari keberadaan Allah dalam setiap waktu yang dijalani pun kadang-kadang muncul hilang. Nah, timbullah satu pertanyaan. Sebenarnya kenapa itu bisa terjadi? Atau bahkan ada sama sekali kelompok mukmin yang lepas saja Allahnya nggak ada di dalam hatinya. Mau dalam keadaan seperti apapun, sehebat apapun penciptaan Allah yang terlihat oleh matanya, tapi Allah nggak pernah ada masuk ke dalam hatinya. Nah, maka pada hikmah ini coba kita akan bacakan syarahnya, yaitu hikmah yang berbunyi, qala muallifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Innama hujibahal haqqu anka li syiddati qurbihi minka. Sesungguhnya al-haq ialah Allah yang maha benar, hujiba dihijab, dihalangi angka darimu, li syiddati qurbihi, karena sangat dekatnya Allah, minka darimu. Kenapa Allah terhalang? Kenapa Allah terhijab? Karena Allah sangat dekat denganmu.
Biasanya yang sangat dekat, yang sangat menempel, susah kelihatannya, hilang dari penglihatan mata, bahkan hilang juga dari perasaan kehadirannya. Bahkan saking sudah biasanya hal yang tadinya ada, keberadaannya serasa tidak ada. Nah, ini gimana maksudnya? Apa yang hendak disampaikan? Insya Allah kita nggak boleh berasumsi ya, dengan penafsiran kita. Kita baca saja tafsiran dari para ulamanya. Awalan, yang bagi an a'uda fa'adzukuruka bi annal qurba wal bu'da bainal abdi wa rabbih la yadbituhuma wa la yahudduhuma masafatun makaniyah. Kalau disebutkan dalam Al-Qur'an wa na'lamu ma tuwaswisu bihi anfusuhum, ketika Allah menciptakan manusia dan Allah tahu apa yang tersirat di dalam hati, karena Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sangat dekat dengan manusia, dengan makhluknya. Allah sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Yang dimaksud dekat itu apa? Kan itu dulu Pak, yang harus kita pahami. Allah innallaha qaribun, Allah maha dekat. Dekatnya apanya? Apa yang dimaksud dekat? Karena dekat dalam persepsi kita adalah jarak. Saya dengan Bapak segini dekat atau jauh? Dekat atau jauh? Dekat. Kenapa kita bisa katakan dekat? Ya karena memang jaraknya itu. Nah, bisanya kata dekat dan jauh muncul karena adanya jarak di antara satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, kemudian Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah maha dekat dengan hambanya. Apa yang dimaksud? Gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala kita artikan dekat tapi dengan jarak. Gak mungkin Allah kita artikan dekat dengan jarak. Kenapa gak boleh dekat dengan jarak? Karena ittahayyuzu muhalun 'alallah. Allah kalau dihitung dekat dengan jarak, berarti jarak itu berhubungan dengan tempat. Sedangkan Allah dari sananya udah gak butuh tempat. Kenapa Allah gak butuh tempat? Karena tempat yang diciptakan oleh Allah terbagi menjadi dua. Yang satu hampa, tahayyuz. Tempat itu ada yang hampa, ada juga yang terisi. Ada yang kosong, ada yang terisi tempatnya. Kira-kira apa? Tempat yang kosong yang nggak ada ngisinya, sama tempat yang kita pakai, ini dua-duanya makhluk atau bukan? Makhluk. Sepakat ya Pak? Makhluk. Andai kan kalau kita sebut ada satu tempat yang bukan makhluk, yang celaka keimanan kita. Berarti kita mengadakan syarik buat Allah, sekutu bagi Allah, sama-sama kidam, sama-sama tidak membutuhkan, sama-sama berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri, kemudian ada satu benda yang bukan makhluk, yang bukan diciptakan oleh Allah pun berdiri sendiri. Itu berarti kita sudah luar biasa itikadnya, bahayanya. Nah, berarti Allah nggak butuh tempat, nggak butuh tempat. Kenapa? Karena maupun yang hampa ataupun yang terisi, semuanya diciptakan oleh Allah. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah tak butuh sesuatu yang diciptakan itu. Beda sama kita. Kalau kita berinovasi, berkreasi, menciptakan apapun, kira-kira ada tujuannya nggak? Ada. Tujuan itu adalah manfaat yang membangkitkan kita untuk menciptakan. Kira-kira Allah ciptakan kita ada tujuannya enggak? Kalau dibilang punya tujuan, enggak. Kalau arti tujuan itu adalah manfaat yang diambil dari ciptaannya. Karena Allah tegaskan dalam hadis kursi, Bapak diciptakan oleh Allah kemungkinan cuma dua. Satu taat, dua maksiat. Kalau Bapak taat, ada manfaat yang balik enggak ke Allah? Enggak ada. Kalau Bapak maksiat, ada nggak madorot yang balik ke Allah? Nggak ada. Berarti kita mau taat, mau maksiat, Allah nggak butuh sama kita. Pun makhluk-makhluk yang lainnya, makhluk yang paling sempurna saja tidak dibutuhkan oleh Allah, apalagi yang lainnya. Nah, sehingga andaikan ada persepsi itikat dalam hati Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluk.
Kalau Allah butuh makhluk, berarti Allah kurang sempurna karena punya kebutuhan lain. Bukannya Allah itu somad. Apa somad tuh? Somad itu tempat bergantung ke tempat kita bergantung. Yang tempat kita bergantung tersebut tidak membutuhkan yang lainnya. Boleh nggak saya bergantung ke Bapak? Boleh nggak Pak? Secara syariat silahkan, tapi secara itikad nggak boleh. Kenapa? Bagaimana mungkin saya bisa bergantung seluruh urusan saya ke Bapak, sedangkan Bapak nggak bisa ngurus urusan sendiri? Saudara-saudara, bagaimana mungkin kita menggantungkan rezeki kita di tangan seseorang yang seseorang itu saja nggak bisa mendatangkan rezeki untuk dirinya sendiri? Nah, sehingga apa itu arti somad? Allahus somad. Somad adalah tempat kita bergantung, yang zat yang kita gantung tersebut tidak membutuhkan sesuatu apapun. Nah, jadi sepakat dulu ya Pak ya, bahwa Allah tidak membutuhkan tempat. Timbullah salah satu pertanyaan, ini masalah akidah. Gak apa-apa kita nyerempet sedikit ke akidah Pak. Kemudian suatu ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, bahwa Allah zat yang maha rahman istawa, berdiam, beristiwa, duduk alal arsy, di atas arasy. Jadi sebenarnya ya aja. Ini coba baca. Kalau kita berkeyakinan, nah ini ulama kebagi jadi dua. Bapak pilih silakan yang mana. Dan insya Allah dua-duanya selamat. Yang pertama, ketika Bapak ditanya alif lam mim maknanya apa, kita jawabnya apa? Itu langsung pakai jawaban yang paling simpel, wallahu a'lam. Pokoknya mah ya alif lam mim teh saya itikadkan dia ayat Al-Qur'an. Kemudian alif lam mim ini adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Rasul, tapi urusan maknanya saya nggak ngerti sama sekali, saya pasrahkan ke Allah. Ya sudah, ini namanya tafwid. Artinya tafwid menyerahkan urusan makna dan penafsirannya langsung muradnya sesuai yang Allah ketahui. Itu pun sama, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, karena berbenturan dengan ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwa Allah tidak butuh pada sesuatu apapun. Tapi di sini disebutkan Allah duduk di atas aras. Kalau Allah duduk di atas aras, Allah butuh ke aras. Oke, kalau Allah duduk di atas aras jeung Allah gedean mana? Oke, kalau Allah duduk di atas aras, pertanyaannya aras sama Allah duluan mana? Oh enggak, eta mah duluannya bareng dua anak. Oh cilaka. Nah, artinya kalau Allah duluan daripada aras, berarti aras yang ada itu dibutuhkan ku Allah ente? Tidak ada. Artinya sebelum aras diciptakan, sesudah aras diciptakan, Allah butuh tuh ke aras. Nah, sehingga apa kata ulama menjelaskan tentang ayat ini? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Secara ayat kita imani ini ayat Allah. Secara Al-Quran kita yakini ini Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah. Tapi secara makna kita pasrahkan kepada Allah. Ya, mangga saya mah pokoknya malah mau ditanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maknanya paling gampang, wallahu a'lam bimuradi. Dah cukup. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu Pak yang dimaksud apa. Karena berbenturan dengan ayat lain. Andaikan Allah butuh kepada aras dan arasnya ditempati oleh Allah, berarti Allah butuh tempat. Anggaplah butuh ya udah. Kalau Allah butuh tempat, sebelum aras diciptakan Allah nempat di mana? Bingung deh. Ya sudah, berarti kumaha, berarti bentrok dengan ayat yang lain. Kalau bentrok dengan ayat yang lain, maka ayat-ayat yang seperti ini disebutlah ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang menimbulkan syubhat ke dalam hati. Perilaku kita, i'tikad kita dengan ayat-ayat yang seperti ini dari dulu ulama cuma dua. Satu, pasrahkan saja maknanya kepada Allah. Atau yang kedua, kita pindahkan makna aslinya ke makna yang lain.
Tapi makna yang lain itu jangan ditafsirkan itu yang dimaksud oleh Allah. Hanya untuk menyelamatkan akidah saja. Contoh gini, Allah duduk di atas aras. Oh bukan gitu maksudnya. Yang dimaksud adalah Allah menguasai aras. Karena duduk itu dipindahkan artinya menjadi menguasai. Tapi menguasai ini jangan diyakini ini adalah yang dimaksud oleh Allah. Karena ini hanya untuk menyelamatkan akidah saja. Sampai sini bisa dipahami. Nah berarti kalau Allah dekat, jarak atau bukan? Bukan. Tempat atau bukan? Bukan. Ya terus naon atuh kalau disebutkan Allah itu dekat. Ketika disebutkan Allah itu dekat, maka wa innamal muradu bi qurbillahi minal abdi, yang disebut dekat Allah dengan hamba, anna kulla syai'in fihi, segala sesuatu yang ada di dalam diri hamba, dari mulai wujudnya, adanya, dari tidak ada menjadi ada, sampai ke anggota badan yang zahirnya, anggota badan yang batinnya, kemampuan ilmiahnya, kemampuan berpikirnya, bisa merasakan sedih, senang, bahagia, dan lain-lainnya. Semuanya billah, sebab Allah. Semuanya sebab Allah. Dari mulai apa yang ada di dalam diri kita ini, semuanya wujud, dari ada menjadi tidak ada, kemudian tetap adanya, dan terus istimror sampai waktu yang ditentukan. Ini apa yang menjadi sebabnya? Yaitu billah, Allah subhanahu wa ta'ala. Apanya dari Allah tuh? Yaitu ilmunya Allah. Balik deh banyak, bahwa kita ini ada karena sebab sifatnya Allah. Apa sifatnya Allah? Kudrat, dari tidak ada menjadi ada. Kira-kira kudrat yang artinya menciptakan yang tidak ada menjadi ada, bisa berlangsung, bisa terjadi atau tidak? Kalau tidak ada kehendak, gak mungkin. Berarti sebelum kudrat apa dulu, Pak? Irodah. Kira-kira Allah punya keinginan atau tidak kalau tidak tahu hikmah dari penciptaannya? Pasti Allah menciptakan sesuatu sudah tahu dulu, saya ciptakan ini hikmahnya anu, saya ciptakan anu hikmahnya ini. Akhirnya barulah punya keinginan. Lalu siapanya? Berarti ciptaan ini kita sudah ada kudrotnya, sudah ada irodatnya, sudah ada ilmunya. Belum lagi di dalam diri kita ini ada hikmahnya. Saya suatu saat lagi makan banyak, terus lagi makan, ya reungit, nyocok reungit, kesel, enak-enak makan dicocok reungit. Tapi dipikir-pikir bener, ya reungit seberapa orang lu bisa makan gara-gara reungit? Pernah gak Bapak berpikir, gara-gara nyamuk berapa orang yang bisa makan? Dari nyamuk Allah ciptakan, manusia bisa nyiptakan obat nyamuk. Obat nyamuk boga pabrik. Pabriknya menyerap beberapa pekerja, padahal kekarak dari satu nyamuk. Kayak nyamuk teh belum lagi manfaatnya. Kalau ngegel batur ada penyakit, terus penyakitnya di dunia kedokteran ciptakan satu obat, yang obat ini pun nanti menghidupi berapa puluh ribu orang, belum manfaat-manfaat yang lainnya. Nah kira-kira apa? Siapa yang bisa menciptakan itu tanpa pengetahuan? Kan gak mungkin. Sampai-sampai kan kalau guru-guru itu banyak mau makan, mau ngopinya mikirnya lama, ya, orang boro-boro mikir banyak ngopi banyak. Ya teh kopi teh ditanam sama petani. Setelah ditanam sama petani, terus diolah di pabrik. Setelah diolah dibungkusan. Sudah dibungkusan, langsung sampai ke kita belum jauh kayaknya kita perjalanan. Sampai ke kita tuh udah beberapa proses, Pak. Yang setiap prosesnya kira-kira butuh syukur nggak dari kita? Butuh alhamdulillah atau tidak? Maka ketika guru-guru kita nerangkan, sesuap nasi itu bukan sekadar satu alhamdulillah,
Bisa sampai ratusan bahkan ribuan alhamdulillah yang terucap ketika hanya menyuapkan satu suap nasi. Kenapa? Tengilu nandur, apa nandur itu? Nanem. Tengilu ngagasro, tahu bapak ngagasro? Sebelum ditanam kan dipetak-petak deh, di garisan. Tengilu ngarit, tengilu nanem, tengilu ngagasro, tengilu ngarit, tengilu panen. Tengilu ngarungan, tengilu ngajajabkeun ngirim, tengilu ngajual dan lain-lainnya, tapi nepi ke harapan orang sampai ke dimakannya. Kira-kira ada nggak alhamdulillah? Boro-boro kakak pikiran gitu. Kadang-kadang bismillah ge poho, kadang-kadang bismillahnya saja inget-inget setelah terap 2 kali. Karak inget bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Nah sehingga pertanyaannya apa? Hikmah yang seluas ini siapa yang bisa ngaturnya? Kalau bukan satu zat yang ilmunya maha segalanya, kalau bukan satu zat yang pengetahuannya sangat sempurna. Nah sehingga andaikan kita terawang dengan hati kita di diri kita ini berarti ada ilmunya Allah, ada kudratnya Allah, ada iradatnya Allah, dan ada hikmahnya Allah yang disebut dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Karena setiap penciptaannya ada 4 hal tadi. Kira-kira lepas aja satu, Pak, kita ada mual. Lepas satu, Pak, kita ada 4 ini, kudrat, iradat, ilmu sama hikmah. Lepas umpamanya hikmah, semua teratur ke sistem yang ada di dunia. Atau lepas kudratnya, gak akan bisa wujud satupun makhluk. Atau lepas iradatnya, boro-boro ada makhluknya. Nah sehingga yang dimaksud dekat bukanlah zatnya, tapi sifatnya yang melekat di setiap penciptaannya. Nah itulah yang dimaksud oleh Allah, aku dekat daripada urat nadimu sendiri. Iya atau tidak? Kerasa ya tahu? Boro-boro urat nadi yang terdekat dengan kita pun lebih dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Allah, sebab Allah, kita semuanya wujud dari tidak ada menjadi ada. Nah, inilah yang dimaksud dengan Allah Maha Dekat. Sampai sini bisa dipahami. Nah, kemudian ini rada panjang ya banyak kalau dijelaskan satu-satu. Tapi ya kita coba sesimpel mungkin. Allah di dunia gak akan bisa dilihat oleh mata. Kenapa? Karena Allah bersifat batin. Udah pernah kita bahas. Allah gak akan bisa dilihat oleh mata. Bukan Allahnya gak mau, tapi Allahnya sayang. Kenapa sayang? Ya karena mau gimana pun kita berkeinginan penuh melihat Allah, kitanya yang gak akan kuat. Yang pertama. Terus apa yang bisa kita gapai atau kalau melihat dengan mata nggak bisa, yaitu melihat dengan hati. Melihat dengan mata hati maksudnya, nah ini ada pengetahuan baru Pak bagi kita. Ayabil idrokil aklihi, memahami dengan akal. Ketika Bapak makan, ketika Bapak minum, paham bahwa lapar hilang sebab Allah, wasilahnya makan, maka Bapak disebut orang yang melihat Allah. Bapak lagi sakit, di dalam hati Bapak paham bahwa sakit ini adalah ujian dan musibah yang diturunkan oleh Allah tanpa menyalahkan siapapun. Mau nyalahkan makhluk yang berakal ataupun tidak, atau nyalahkan tadi lamun teu ditukangan knalpot tadi tah nu haseupna bau siga moal pilek siga kieu. Enggak ada nyala-nyalakeun, tidak mencari kambing hitam atas setiap apa yang terjadi di dalam hidupnya. Semuanya ia kembalikan kepada Allah. Pertanyaannya, Bapak lihat Allah atau tidak? Lihat. Ngan kadarnya beda-beda. Ada yang sampai ke derajat yakin, ada yang sampai seakan-akan melihat, ada yang sekadar terlintas sebagai pemahaman. Tapi mau paham, mau seakan-akan melihat, itu disebut dengan syuhud, melihat Allah.
dan kadarnya yang beda, kadar yang beda. Nah kemudian ketika Bapak menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup adalah sebab dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun sama. Itu pun disebut dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan. Nah, saya ringkas saja. Kemudian kalau memahami Allah semudah itu, kita bisa jalan. Kenapa bisa jalan? Karena sebab Allah. Kita bisa makan. Kenapa bisa makan? Ya sebab Allah. Kenapa kita bisa taat? Ya sebab Allah. Ya sudah, Bapak lihat berarti. Tapi gak jarang di antara kita kesadaran itu hilang. Pertanyaannya kenapa? Karena Allahnya saking dekatnya. Atau biar gampangnya bahasanya, karena sudah saking biasanya. Karena yang sudah saking biasanya, yang tadinya itu adalah luar biasa menjadi biasa saja. Contoh, Bapak pakai kacamata. Bapak yang kalau nggak pakai kacamata, lihat yang jauh jadi kurang. Akhirnya pakailah kacamata. Berarti Bapak sebab apa bisa melihat? Kacamata. Ketika Bapak melihat yang jauh, kacamatanya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Yang kelihatan mananya? Objeknya. Padahal sebab Bapak bisa melihat kacamata, tetapi penyebabnya hilang. Yang datang malah akibatnya, objeknya pun sama. Kurang balikan. Apa penyebab kita bisa berjalan, Pak? Allah. Tapi kita sudah saking biasanya memakai kacamata, sudah saking biasanya melihat, akhirnya hal yang luar biasa itu hilang dari kesadaran kita. Timbul pertanyaan, Bapak yang pakai kacamata, yang nggak ngelihat kacamatanya, gimana kacamatanya bisa kelihatan deh? Bapak nih, kan lagi kacamata, gimana caranya itu kacamata bisa kelihatan? Kembalikan lagi kesadaran kita bahwa penyebab saya bisa melihat tuh nih kacamata. Laras apa? Nah, orang yang seperti itu disebutlah melihat Allah. Saking dekatnya Allah, saking biasanya hal yang luar biasa terjadi. Sekali lagi apanya? Saking biasanya hal yang luar biasa terjadi, akhirnya penyebabnya jadi hilang. Saking sudah biasanya obat tehnya gergen, akhirnya hilanglah Allah yang menyembuhkannya. Laras. Padahal setiap tundak tanduk kita itu semuanya ada Allahnya. Saking biasanya kalau kita lapar makan, akhirnya Allah yang mengenyangkan hilang. Akhirnya punya itikat bahwa yang mengenyangkannya adalah makannya. Nah, sehingga apa fungsi kita mengkaji ini? Mengembalikan kesadaran kita bahwa kita punya kacamata, punya penyebab, sebab yang mengakibatkan kita bisa melihat, punya penyebab kita jadi wujud, punya penyebab kita bisa ibadah, punya penyebab kita bisa taat dan lain-lainnya. Dan kesadaran itu tergantung diri kita sendiri. Dan walaupun kita ingatkan punten yang pakai kacamata namanya Pak Haji Saihu. Pak Saihu wayahnya ingat-ingat dan sadar bahwa Pak Saihu bisa melihat sebab kacamata. Ingat keluar lihat motor, kesadarannya hilang atau enggak? Kesadarannya hilang enggak, Pak? Nah, keseringan kita, kesadaran itu kan muncul timbul, muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang. Pertanyaannya, gimana supaya kesadaran itu terus continue? Berarti kita harus terus mengembalikannya kepada diri kita, mengembalikan rasa tersebut, menyadarkan diri kita bahwa semua yang terjadi di dalam hidup itu sebabnya adalah Allah. Kira-kira apa? Kalau makna zikir kita artikan seperti itu, mana lebih afdol dengan membaca Allah, 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 Allah. Sekali lagi. Andai kan ketika Bapak
hidup dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pemahaman Bapak selalu menyadarkan bahwa penyebab semua ini adalah satu zat yang kudrat, iradat, ilmu dan memiliki hikmah dalam penciptaannya, sehingga terkoneksilah terus hati kita. Artinya objeknya kelihatan, kacamatanya kita sadar, kita pakai. Artinya kita hidup bersosial biasa, tetapi dalam hati nggak pernah lepas bahwa semua penyebab ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mana Abdul dengan mengucapkan Allah, 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 Allah? Bagaimana kita mengartikan zikir? Zikir itu adalah bukan hanya sekadar melihat. Zikir itu bukan hanya sekadar mengucap. Zikir itu bukan hanya sekadar bergerak, tapi zikir itu adalah keterikatan hati seorang hamba dengan Tuhannya yang tak pernah lepas. Nah, itulah makna zikir secara hakikatnya. Sampai sini bisa dipahami. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita baca. Innama hujibal haqqu angka li syiddatil qurbi minka. Allah itu tidak terhijab, tapi Allah itu terhijab. Allah itu bukan dihijab, tapi yang menghijab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena saking dekatnya Allah darimu. Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Atau kita sederhanakan lagi bahasanya, Allah itu tidak hilang, Allah itu Allah itu penyebab segala sesuatu, namun kesadaran itu bisa hilang karena sababnya sesuatu tersebut sudah biasa terjadi. Saking dekatnya dengan kita, saking biasanya kita melihat tersebut, akhirnya hilanglah Allah yang menjadi penyebab segala sesuatu. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya dan umumnya bagi kita semua. Mangga Bapak-bapak sekalian, apabila ada tambahan dari guru-guru dan sepuh yang lain atau mungkin pertanyaan, insyaallah mudah-mudahan kita bisa bahas bersama-sama. Terapi cekapan. Orang yang orang yang tidak istiqomah dalam beribadah mungkin tidak merasa mungkin tidak dekat dengan Allah gitu, mungkin nggak merasa dekat dengan Allah gitu. Merasanya, tapi dia tidak istiqomah ibadahnya. Pertanyaannya, ibadahnya yang wajib atau bukan? Ya terutama yang wajib. Yang wajib. Mungkin nggak ada orang yang sholatnya belang betong tapi merasa dekat dengan Allah, gitu poin Pak. Nah, kalau ada orang yang sholatnya belang betong, subuh kaburangan, duhur kasihan, asar kasorean, atau sholat saya keinget, tapi merasa dirinya itu diliputi dengan ampunan Allah, merasa dirinya Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim, sehingga perasaan Allah punya sifat pengampun. Bahkan di dalilan sendiri bahwa ketika seseorang meninggal, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, akan ada kemungkinan dimaafkan kesalahan oleh Allah kecuali dosa musyrik. Nah, kira-kira apa yang saya sebutkan tadi rada kuat atau tidak? Kuat atau tidak? Sekali deh. Ada orang beranggapan dia nggak sholat 5 waktu, anggaplah sholat 5 waktu dengan belang betong, tetapi dia punya perasaan dalam hati Allah maha pengampun, Allah yang mentakdirkan. Orang kagokan pertanyaannya, Allah lah yang mentakdirkan dia seperti ini. Dia sudah berusaha tapi tetap terjatuh juga, nggak sholat kene. Akhirnya yang dia harapkan hanyalah rahmat dan ampunan Allah dengan atas dasar innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Dalam Al-Quran Allah tegaskan apapun dosa yang dibawa oleh seseorang ada kemungkinan untuk diampunkan, tetapi dosa tersebut asal jangan musyrik. Saya sudah berusaha, saya teges pakai alarm udang teh jam 4:30 dah kekes dengan 7 kene.
Kemudian saya tuh sudah berusaha untuk sholat duhur, tapi tetap sholat duhur teh kaberangan kene. Tapi dengan perasaan itu dia merasa dekat dengan Allah. Dibetulkan atau tidak? Ini pertanyaan ada berat ya. Soalnya pertanyaan tadi saya ada dalilan sedikit. Nah, satu yang harus kita pahami, bahwa orang dekat dengan Allah akan merasa jauh andaikan kewajiban, jangankan kewajiban, andaikan hal yang dianjurkan tertinggal. Itu pertama. Ini bukan dari sudut pandang kita ya Pak ya, dari sudut pandang orang yang merasa dekat dengan Allah, atau orang yang sudah nggak mungkin dikasih tahu, diilhami dekat, ya udahlah merasa aja lah, merasa dekat dengan Allah adalah orang yang ketika dia mengerjakan hal-hal yang sunat yang sudah istiqomah ditinggalkan, maka perasaannya menjadi jauh. Laras siapanya? Ini jangankan yang wajib, yang sunat ditinggalkan, yang sudah dia istiqomahkan ditinggalkan, maka dia merasa dirinya akan semakin jauh lagi. Dan itu memang bawaan setiap orang yang merasa dekat dengan Allah. Karena perasaan merasa dekat dengan Allah ada dua. Satu, perasaan itu muncul memang dari Allah. Dua, perasaan itu muncul datangnya dari setan. Seperti halnya Bapak takut, Allah sampaikan dalam Al-Quran, ulah ninggalkan sholat, karena sholat itu akan mengancammu, keluargamu masuk neraka. Kira-kira takut tuh? Takut enggak? Timbul pertanyaan, takut ini datangnya dari siapa? Kemungkinan cuma dua, satu dari Allah, dua dari setan. Apa indikatornya? Ini dari Allah, ini dari setan. Kalau takut itu mendorong sholat, dari Allah. Tapi kalau takut tersebut mendorong putus asa, lah dihitung-hitung sholat teges loba yang ditinggalkan, ditambah lagi dengan kewajiban-kewajiban yang akan datang. Takut, ya takut. Siga-siga nama neraka yang yakin. Akhirnya putus asa. Dengan takutnya akhirnya putus asa. Bukan menambah giat untuk ibadah, malah mengendorkan ibadah. Udah ini pasti dari setan. Nah, sehingga pertanyaannya, balik deh Pak, mungkinkah orang yang dekat dengan Allah atau merasa dekat dengan Allah tapi meninggalkan kewajiban? Mungkin nggak Pak? Tidak mungkin. Karena apa? Gini Pak, sekali lagi pilih bapak-bapak terpaham. Allah sebutkan, jangan sampai goyah keyakinannya gara-gara saya sebutkan dalil tadi dalam Al-Quran, bahwa ketika Allah bertemu dengan seorang mukmin di akhirat, dia akan membawa dosa apapun ada kemungkinan diampunkan, kecuali dia membawa dosa musyrik. Pertanyaannya, Bapak dengar ini bunga atau enggak? Bapak dengar ini bunga atau serem? Apapun dosa yang kamu bawa, kata Allah, saya bisa maafkan. Ngan hiji we, jangan musyrik. Dengar keterangan ini yang Allah sampaikan, bunga atau enggak? Bunga. Senang nggak? Cuma kan dua, senangnya semakin giat atau senangnya semakin kendor ibadahnya. Kan gitu benar? Dengar ini kemungkinan Bapak cuma dua. Satu, senangnya akhirnya semakin giat beribadahnya. Yang satu lagi senang, saking senangnya tenang gue atau gitu. Kan jadinya gitu Pak, tenang gue gitu mah. Nah, kalau yang seperti ini yang dimaksud, ini setan. Tapi kalau yang dimaksud senangnya bisa membangkitkan kepada ibadah, nah inilah yang dimaksud oleh Allah. Nanti kamu sudah semangat beribadahnya, apapun dosa di masa lalumu, karena kamu sudah semakin giat beribadahnya, maka kemungkinan besar dihapus oleh Allah. Karena salah satu bentuk cara Allah menghapus dosa adalah, menghilangkan dan mengampunkan dosa adalah nilai keburukan dihapus oleh nilai kebaikan. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Punten ya, ada nilai keburukan yang banyak, kebaikannya sedikit, diampunkan.
Mungkin tuh Pak. Kalau hitung-hitungan matematis nggak mungkin. Nada siapanya? Nggak mungkin. Tetapi kalau hitungan Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja mungkin. Kenapa? Karena amal yang kita anggap sedikit belum tentu Allah dianggap sedikit. Pernah nggak Bapak dengar bahwa ada orang yang masuk surganya gara-gara kasih minum anjing? Pernah ya Pak ya? Mau saya tanyakan ke Bapak, mana lebih hebat tahajud sama ngasih minum anjing? Kira-kira mana hebat? Ngasih minum anjing sama tahajud? Mana? Secara dohir yakin saya mah tahajud pasti lebih besar. Tapi penilaian Allah kadang terbalik. Yang kita anggap remeh malah itu yang besar. Yang besarannya itu bisa mendatangkan keridhaan Allah sehingga seluruh dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hemat saya, kalau Bapak membaca ayat azab, keterangan yang Bapak dengar adalah azab dan menakutkan, maka takut itu harus membangkitkan. Kalau Bapak mendengarkan ceramah yang isinya rahmat, kebaikan Allah, maka perasaan senang itu harus membangkitkan, bukan semakin mengendorkan amal. Nah, kalau seperti itu keadaannya, mau merasa dekat pun silakan. Sampai sini bisa dipahami. Jadi jangan sampai Bapak merasa dekat tapi sholatnya malah semakin hari-hari. Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Gitu begitu. Mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Cekap Bapak-bapak sekalian ya. Sami-sami. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.